Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah, kita dapat bertemu kembali melalui mata kuliah Islam dan Sains. Hari ini topik pembahasan kita adalah fungsi iman dalam perspektif neuroscience. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam ada satu pondasi yang menopang seluruh bangunan kehidupan, yaitu iman, ibadah, akhlak, muamalah, bahkan ilmu pengetahuan, semuanya berdiri di atasnya. Tanpa iman, amal kehilangan nilai. Tanpa iman, ilmu bisa kehilangan arah. Iman bukan hanya konsep teologisis, ia adalah pusat gravitasi kehidupan manusia. Lalu, apakah itu iman? Secara sederhana, iman adalah pembenaran dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan pembuktian melalui amal. Apa yang seseorang imani akan membentuk cara ia berpikir, merasakan, dan bertindak. Iman bukan hanya keyakinan abstrak, ia adalah sistem makna yang mengarahkan seluruh perilaku. Karena itu, kualitas iman selalu tercermin dalam kualitas hidup. Al-Quran menggambarkan iman sebagai respons batin yang nyata. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa orang beriman adalah mereka yang ketika disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Ketika dibacakan ayat-ayatnya, iman mereka bertambah dan kepadanya mereka bertawakal. Ini menunjukkan bahwa iman bukan status administratif. Ia adalah getaran, pertumbuhan, dan ketergantungan pada Tuhan. Sahabatku yang dirahmati Allah, iman bukan benda mati. Ia bisa bertambah dan bisa berkurang. Petunjuk yang datang, pemahaman yang mendalam, pengalaman hidup yang dihayati semua dapat memperkuat iman. Sebaliknya, kelalaian dan dosa dapat melemahkannya. Iman adalah proses. Ia perlu dirawat, dipelihara, dan dilatih setiap hari. Sahabat, iman adalah poros batin yang mengarahkan seluruh potensi manusia. Akal diberi cahaya agar tidak sombong, nafsu diberi kendali agar tidak liar, hati diberi ketenangan agar tidak kosong. Ketika iman kuat, kecerdasan menjadi sarana kebaikan. Namun, ketika iman melemah, kecerdasan bisa berubah menjadi sumber kerusakan. Iman yang jernih menyederhanakan kehidupan. Ketika fokus hanya tertuju kepada Allah, pikiran yang semula penuh dan membingungkan menjadi terarah. Banyak kecemasan menyusut karena ada satu pusat kepercayaan. Iman mengubah kekacauan menjadi keteraturan batin. Ia menata ulang cara manusia menghadapi masalah. Lalu, bagaimana sains memandang keimanan? Ilmu modern menunjukkan bahwa otak manusia bersifat lentur. Ia terus berubah sepanjang hidup. Kemampuan ini disebut neuroplastisitas. Apa yang sering kita pikirkan dan yakini akan membentuk jalur saraf tertentu. Jalur itu kemudian memengaruhi emosi, hormon, sistem saraf, dan perilaku. Dengan kata lain, keyakinan memiliki dampak biologis. Apa yang kita imani perlahan membentuk otak kita. Sahabatku, tahukah engkau bahwa ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat, jalur sarafnya semakin kokoh. Jika ia yakin hidup berada dalam pengaturan Allah, respons emosinya akan lebih stabil. Stres berkurang, harapan meningkat, tindakan menjadi lebih adaptif. Iman bukan sekadar wacana spiritual. Ia membentuk cara tubuh dan otak merespons dunia. Dalam dunia medis, dikenal fenomena placebo dan nocebo. Placebo terjadi ketika seseorang membaik hanya karena ia percaya obat itu manjur. Nocebo terjadi ketika seseorang mengalami efek negatif karena meyakini sesuatu berbahaya. Otak mempercayai keyakinan lebih dulu, lalu tubuh mengikutinya. Iman bekerja dengan prinsip serupa, namun dengan cakupan lebih luas. Keyakinan kepada Allah membentuk ketenangan, dan ketenangan membentuk respons yang lebih sehat. Sahabatku yang dirahmati Allah, di dalam otak terdapat sistem penyaring informasi
yang disebut Reticular Activating System atau RAS. RAS bekerja seperti penjaga gerbang pikiran. Ia menentukan informasi mana yang dianggap penting. Jika seseorang meyakini dunia penuh ancaman, RAS akan lebih peka terhadap bahaya. Jika seseorang beriman bahwa hidup berada dalam pengaturan Allah, RAS akan lebih peka terhadap peluang dan hikmah. Keimanan memprogram RAS, dan RAS memprogram cara kita melihat realitas. Nah, sekarang kita paham kan? Dari sudut pandang neuroplastisitas, iman perlu dilatih. Dizikir, doa, salat, membaca Al-Quran semua adalah pengulangan yang memperkuat jalur saraf keimanan. Setiap pengulangan menenangkan sistem saraf. Setiap penghayatan memperkuat orientasi hidup. Iman bukan sekadar diucapkan, ia dilatih, diulang, dan dihidupkan. Lalu, apa hubungannya dengan dunia pendidikan? Dalam dunia pendidikan, tidak ada proses yang benar-benar netral. Apa yang terus-menerus ditanamkan akan membentuk struktur otak dan orientasi hidup peserta didik. Jika pendidikan hanya menanamkan persaingan dan ketakutan, maka kecemasan yang tumbuh. Namun jika pendidikan menanamkan iman bahwa hidup bermakna, dan Allah Maha mengatur, maka jiwa tumbuh lebih sehat. Akhirnya, iman adalah latihan terbesar manusia. Melatih otak agar jernih, melatih nafs agar tenang, melatih ruh agar terus terhubung dengan Sang Pencipta. Dan ketika iman dilatih secara konsisten, yang berubah bukan hanya cara berpikir, tetapi seluruh cara hidup. Oke, demikian pembahasan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.